Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about the material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about verbal simple past tense. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar verbal simple past tense, teman-teman ya. So, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Everyone, the first thing that we will learn together about verbal simple past tense is about definition. Jadi, hal yang pertama yang akan kita pelajari tentang verbal simple past tense terkait dengan definition, definisi atau pengertiannya, teman-teman ya. Verbal simple past tense is used to talk about actions that happen in the past and are finished. It is formed by using the second form of the verb, also known as the verb to or the past simple tense form of the verb. Jadi teman-teman, verbal simple past tense digunakan untuk membicarakan tindakan-tindakan yang terjadi di masa lalu dan selesai. Ya, verbal simple past tense ini dibentuk dengan menggunakan berkata kerja bentuk kedua atau juga dikenal sebagai verb 2 atau kata kerja bentuk simple past tense, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, we are going to talk about verbs. Jadi pada kesempatan saat ini, pada kali ini kita akan berdiskusi, berbicara bersama-sama terkait dengan kata kerja. Nah, seperti yang setelah kita ketahui sebelumnya bahwa kata kerja itu ada dua jenis ya. Ada regular verbs dan ada juga irregular verbs ya, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, untuk verbal simple past tense ini ya, kita juga memerlukan ya untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kata kerja regular atau kata kerja beraturan dan juga kata kerja irregular atau kata kerja tidak beraturan, teman-teman ya. Oke, untuk part yang pertama ini terkait dengan regular verbs atau kata kerja beraturan. For regular verbs, the second form is created by adding ed to the end of the verb. For example, walk becomes walked, talk becomes talk, play becomes played, work becomes work ya. Jadi untuk kata kerja beraturan ya, bentuk kedua ini itu diciptakan ya dengan menambahkan ed di akhir kata kerjanya, teman-teman ya. Contohnya di sini seperti walk ya, itu kita tinggal tambahkan ed saja di akhir kata walk yang menjadi walked. Begitu juga dengan talk, kita langsung saja tambahkan ed di akhir kata kerja talk menjadi talked ya. Dan juga play, kita tinggal tambahkan ed di akhir kata kerja play menjadi played. Dan kita juga menambahkan ed di akhir kata work menjadi worked. Nah, sangat mudah bukan teman-teman dikarenakan ini merupakan jenis regular verbs atau kata kerja beraturan. Oke, let's move to the next type of verbs. Kita lanjut ke tipe selanjutnya dari kata kerja, yaitu irregular verbs ya atau kata kerja tidak beraturan. For irregular verbs, the second form is different from the past form. For example, go becomes went, have becomes had, be becomes was or were, do becomes did, teman-teman ya. Nah, jadi untuk kata kerja tidak beraturan ya, bentuk keduanya itu berbeda dari bentuk dasarnya, teman-teman ya. Contohnya di sini go itu tidak goed, teman-teman ya. Karena berbeda dari bentuk dasarnya. Jadi go, bentuk kata kerja keduanya yaitu went
ya. Nanti berbeda lagi apabila menjadi verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Have juga sama teman-teman ya, bukan have had ya, namun had untuk kata kerja keduanya teman-teman ya. Dan be itu bukan is atau are teman-teman ya, tapi was atau were teman-teman ya. Dan ini juga do ya, itu adalah did ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tips ya, menghafal irregular verbs ini memang perlu untuk berulang kali dipraktikkan juga di dalam kalimat ya teman-temannya agar lebih terbiasa begitu ya dalam penggunaan irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita akan mulai untuk sama-sama mempelajari kalimat dalam menggunakan atau di dalam menggunakan verbal simple past tense ya. Untuk yang pertama adalah examples of positive sentences atau contoh-contoh dari kalimat-kalimat positif verbal simple past tense, teman-teman ya. Nah, untuk rumusnya atau formulanya adalah subject plus verb to plus complement. Ya, di sini ada subject ditambah verb 2 dan juga ditambah complement, teman-teman ya. Di sini terlihat ada beberapa contoh kalimat, ada 5 ya. Yang pertama ada I ate dinner last night. Saya makan malam semalam ya. He played football yesterday afternoon. Dia bermain sepak bola kemarin sore. Kemudian, she went to the cinema last week. Dia pergi ke bioskop minggu lalu. Kemudian, we study for the exam last month. Kita belajar untuk ujian bulan lalu. Dan contoh yang terakhir di sini adalah they visited their grandparents last summer. Mereka mengunjungi ya kakek nenek mereka ya last summer. Begitu teman-teman ya. Atau musim panas yang lalu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama cek kembali untuk contoh-contoh ini. Nah, subjek di dalam kalimat pertama, misalkan I ate dinner last night, untuk subjeknya mana? Di mana teman-teman atau apa? Nah, betul sekali ya. Subjeknya adalah I, kemudian untuk verb 2-nya adalah eat, ya makan. Nah, verb 1 atau kata kerja bentuk pertamanya itu dari eat, teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, hal yang sama juga mari kita lihat di contoh terakhir ya. They visited their grandparents last summer. Nah, untuk subjeknya mana? Nah, subjeknya adalah they, kemudian verb 2-nya adalah visited. Ya, dari kata kerja bentuk pertama visit. Kebetulan untuk visited ini termasuknya adalah regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Jadi kita tinggal tambahkan ed saja ya setelah kata kerja visit. Begitu ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. These are about examples of negative sentences. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan contoh-contoh kalimat negatif dari verbal simple past tense. Untuk rumusnya adalah atau formulanya adalah subject plus did not plus verb 1. Ya, jadi untuk rumusnya adalah subjek plus kata kerja bantu did not. Ya, ada notnya teman-teman. Nah, untuk kata kerjanya menjadi verb 1 teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam kalimat negatif itu sudah ada kata kerja bantu did teman-teman ya. Jadi untuk kata kerjanya tidak perlu lagi menjadi verb 2, tapi diubah lagi ke verb 1 teman-teman ya. Mari kita sama-sama cek untuk contohnya di sini ada 5 contoh ya. Yang pertama ada I did not eat dinner last night. Kemudian he did not play football yesterday afternoon. Kemudian she didn't go to the cinema last week. Kemudian we did not study for the exam last month. Dan they did not visit their grandparents last summer. Nah, kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa untuk seluruh contoh ini yang awalnya adalah kata kerjanya merupakan kata kerja bentuk kedua itu sudah kembali lagi menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb one teman-teman ya. Mari kita cek misalkan contoh kalimat yang kedua. Di sini adalah he did not play football yesterday afternoon. Nah,
Teman-teman, di kalimat positif adalah he play football yesterday afternoon, teman-teman ya. Jadi verbnya play itu menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Namun di dalam kalimat negatif ya dikarenakan sudah ada did not ya atau lebih khususnya dikarenakan sudah ada kata kerja bentuk did, maka untuk verb duanya menjadi verb 1. Jadi play ya. Jadi he subject did not ya, kemudian plus verb atau play. Hal yang sama juga terjadi di misalkan contoh yang ketiga teman-teman ya. She did not go to the cinema last week. Kita sama-sama mengetahui bahwa untuk kalimat positif dari kalimat negatif tersebut adalah she went to the cinema last week ya. Dikarenakan kalimat negatif, maka kita harus menambahkan kata kerja bantu did dan juga not menjadi she didn't go to the cinema last week. Subjeknya mana? Subjeknya adalah she, ya. Kemudian did not plus verb one. Verb one-nya mana? Verb one-nya yaitu go, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan contoh-contoh dari kalimat interrogatif atau kalimat tanya, teman-teman ya. Untuk formulanya atau rumusnya adalah did plus subject plus verb one ya. Jadi, untuk kata kerja bantu did-nya itu diletakkan di awal kalimat, teman-teman ya, apabila kita akan membuat kalimat negatif di dalam verbal simple past tense, teman-teman ya. Nah, mari kita sama-sama lihat untuk contohnya. Yang pertama adalah did you eat dinner last night? Apakah kamu makan malam semalam? Kemudian, did he play football yesterday afternoon? Apakah dia bermain sepak bola kemarin sore? Kemudian, did she go to the cinema last week? Apakah dia pergi ke bioskop minggu lalu? Kemudian, did we study for the exam last month? Apakah kita belajar untuk ujian bulan lalu? Dan untuk contoh yang terakhir adalah did they visit their grandparents last summer? Apakah mereka mengunjungi kakek nenek mereka musim panas yang lalu? Nah, kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa seluruh kalimat ini itu menggunakan kata kerja bantu di awal kalimat. Ya, karena kan apa? Karena kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Nah, kita sama-sama lihat untuk contoh yang keempat misalkan ya. Did we study for the exam last month? Ya, apakah kita belajar untuk ujian bulan lalu? Nah, kita sama-sama cek satu persatu. Di sini ada kata kerja bantu did di awal kalimat, kemudian subjek yaitu we, dan verb one yaitu study, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk rumus-rumus ya, kalimat positif ya, kemudian kalimat negatif dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. The other examples atau contoh-contoh yang lain, teman-teman ya. Di sini ada I wrote a letter to my friend. Saya menulis sebuah surat untuk teman saya. She cooked a delicious meal. Ya, dia memasak makanan yang lezat. Sebuah makanan yang lezat ya. Oke, kemudian he cleaned the house. Dia membersihkan rumah itu atau rumah ini. Kemudian he watched a movie. Dia menonton sebuah film. Dan untuk contoh yang terakhir adalah they play a game of basketball. Dia bermain sebuah permainan bola basket. Nah, itu dia untuk contoh-contoh lainnya dari verbal simple past tense. Dan ini ada exercise atau latihan teman-teman ya. Silakan boleh untuk dikerjakan atau boleh sekali untuk dikerjakan di kolom komentar juga teman-teman ya. Please change into negative and interrogative sentences. Jadi silakan teman-teman untuk mengubah kalimat-kalimat tersebut ke menjadi atau ke dalam kalimat-kalimat negatif dan juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Okay everyone, I think that's all for today. Hanya itu teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Maybe do you have any questions, suggestions, opinions?
thoughts or anything that you want to tell me, you can ask me ya on the comment section. Silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, ada pemikiran, ada pendapat, ada saran, atau hal yang lainnya yang teman-teman ingin sampaikan, silakan untuk disampaikan di kolom komentar ya. Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap bahwa untuk video pembelajaran pada kali ini memberikan banyak manfaatnya untuk kita semua teman-teman ya. Amin. So let's close our meeting today or our class today by saying stay happy, stay healthy, and goodbye. Mari kita tutup untuk pertemuan kita atau kelas kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.